Shalom, selamat pagi Ibu Bapa dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sumber kekuatan kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus, demi memberitakan hal yang baik, tidak selamanya mendapatkan respons yang juga baik. Bahkan ada juga yang menjadi penghambat. Demikianlah yang dialami oleh Rasul Paulus. Respons yang tidak baik itu disebutnya sebagai pikiran yang dibutakan oleh ilah zaman. Orang-orang yang demikian tidak dapat melihat makna di dalamnya, karena pikirannya hanya selalu kepada bungkusnya saja. Namun di atas itu, Paulus tidak bergeser sedikit pun, karena ia meyakini apa yang ia lakukan itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk pelayanan di mana ia melayani saat itu. Dan seringkali karena apa yang ia lakukan itu mendapatkan tekanan dari segala sisi. Itulah yang dimaksudkan dengan kalimat, dalam segala hal kami ditindas. Tapi hal itu tidak membuatnya terjepit atau menjadi surut. Komentar dan perbuatan-perbuatan yang berdatangan kepada Paulus atas pemberitaan yang dia lakukan membuatnya kebingungan, yaitu dikatakan di dalam ayat ini disebutkan dengan kalimat kami habis akal. Mengapa? Karena komentar dan perbuatan-perbuatan yang berdatangan itu selalu berusaha mempertentangkan apa yang diberitakan oleh Paulus dengan hal yang lainnya, termasuk dibandingkan dengan pengajaran rasul yang lain. Namun hal-hal seperti demikian juga tidak membuatnya putus asa, sebab Paulus selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap rencana, pengajaran, dan tindakan-tindakannya, sehingga ia dapat mengukur mana yang sesuai kehendak Tuhan dan mana yang tidak. Paulus memahami apa yang diucapkannya dan yang dilakukannya tidak sepenuhnya dipahami atau sejalan dengan jemaat di Korintus, karena mereka belum sepenuhnya membaur atau bersatu semenjak perselisihan atau percekcokan sesama jemaat di beberapa saat yang lalu. Belajar dari pengalaman iman Paulus ini, selalu saja ada komentar atau perbuatan-perbuatan sebagai respons dalam setiap pengambilan keputusan dan langkah-langkah pelayanan. Kita harus yakin melangkah bersama Tuhan di setiap rencana, sebab kita dilibatkan Tuhan dalam suatu misi dan pekerjaan yang besar. Segala hal yang kita lakukan demi pelayanan bukanlah perkara yang mudah, sebab yang dihadapi bukanlah yang kelihatan, tetapi justru yang sedang dihadapi adalah yang tidak terlihat, yaitu pola pikir yang tertutup, arogansi atau kesombongan, roh ilah zaman, kemalasan, dan sikap-sikap yang tidak bertanggung jawab. Tekanan selalu ada, tapi bukan itu yang menghimpit dan menyurutkan. Tantangan selalu ada, tapi bukan itu yang menjadikan kita berputus asa atau tidak berpengharapan sama sekali. Percayalah, kita akan diberikan Tuhan kekuatan untuk menjalankannya perlahan tapi pasti. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua pasti dapat dikerjakan, asal bersedia memberi diri untuk menjadi alat Tuhan sebagai saluran berkat, supaya gelas yang kosong itu diisi penuh kembali sebagai tanda bahwa Tuhan bekerja dengan berkat-Nya.
turutlah berdoa dan mendukung bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik dan maha adil, sungguh pekerjaan tangan-Mu tidak dapat kami pungkiri ada di dalam keseharian kami. Terkadang kami menghadapi hambatan dan rintangan, tapi kami juga mendapatkan dukungan dan doa di dalam pelayanan gereja-Mu. Kami selalu bersedia diri untuk menjadi bagian dari rencana-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Tidak ada yang kami banggakan dari situ, Tuhan. Tidak ada yang kami megahkan dari situ, sebab semua seturut kehendak-Mu. Dan upahnya itu kami letakkan sebagai harta yang diletakkan di dalam bejana tanah liat. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami hikmat untuk melihat rencana-Mu yang akan kami tuju, ya Tuhan. Untuk satu hari ini, kiranya Engkau berkenan melindungi dan menyertai segala pekerjaan kami. Karuniakanlah kesehatan bagi kami dan bagi saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.